Tiptoe. Weapons on the ground. Pass up. Bob. Hey. Di awal film kita akan diperlihatkan dua polisi militer yang sedang mengirimkan uang ke berbagai bank menggunakan mobil lapis baja. Akan tetapi mereka berdua sangatlah lengah karena dalam perjalanannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tiba-tiba saja para mafia langsung membegal mereka secara brutal. 2 minutes. Singkat waktu, selang 3 bulan kemudian, kita akan diperlihatkanlah sebuah markas kepolisian militer dan ada seseorang yang bernama Patrick Hill. Dia yang baru saja datang ke markas militer untuk mendaftar dan menjadi prajurit untuk bisa mengirimkan uang ke seluruh dunia. Di sanalah Patrick yang langsung mempersiapkan berkas karena akan melakukan interview supaya bisa lolos menjadi prajurit di tempat ini. Dengan semua persyaratannya telah disiapkan, maka Patrick pun langsung datangi seseorang. Ya, dia adalah seorang komandan yang bernama Bullet. Si Bullet inilah yang akan melakukan interogasi dan akan melakukan pengetesan kepada si Patrick. Tanpa basa-basi, langsung dimulai. Should we get started? Been a while, huh? Selang beberapa lama kemudian, selesai melakukan pengetesan, Bullet mengatakan kepada Patrick bahwa kelulusannya hanyalah standar dan di bawah rata-rata. Akan tetapi karena masih kekurangan anggota, akhirnya Bullet pun langsung menerima Patrick dan langsung melakukan tugasnya untuk bisa melakukan pengiriman uang ke berbagai bank dan berbagai daerah. Maka mereka pun langsung melakukan persiapan. Inilah pertama kali Patrick melakukan pekerjaan yang sangat berat. It's his first day. Kemudian Patrick bersama kawan-kawannya termasuk Bullet langsung datang ke sebuah bank untuk mengambil uang yang sangat banyak. Setiap hari satu mobil lapis baja akan mengangkut sekitar 15 juta dolar dan ini uang yang sangat banyak sekali. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk mengambil uang tersebut untuk bisa melakukan pemerataan di berbagai daerah dari uang yang menumpuk di suatu bank dan akan dikirim ke bank yang lain. Maka perlu pengamanan dari polisi militer. Mereka melakukan tugas sebaik-baiknya. Singkat waktu, satu hari seharian semua para anggota militer telah melakukan tugasnya dengan baik dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah kesempatan untuk bersenang-senang di sebuah bar yang telah disediakan dari kantor polisi militer tersebut. Tetapi Patrick malah memperhatikan semua anggota. Shut the fuck up. Ya, di tempat inilah mereka mendapatkan sebuah imbalan, bukan hanya uang, tetapi mereka bisa bersenang-senang dan bisa menikmati hidup di sela-sela bekerja yang sangat rumit dan tanggung jawab yang sangat besar, karena mereka akan menanggung semua uang rakyat di satu negara, bahkan uang-uang di berbagai daerah negara yang lain. Kemudian kita akan melihat Patrick sangatlah akrab dengan anggota yang lain, sehingga dia tidak menimbulkan masalah sedikit pun walaupun dia adalah prajurit baru. Selang beberapa hari kemudian, Patrick bersama kawannya sedang melakukan pengiriman uang ke tempat yang telah ditentukan. Tetapi mereka berdua mendapatkan sebuah masalah. Bullet yang mengambil uang tersebut mendapatkan sebuah ancaman dari seseorang. Dan akhirnya mereka pun menjadi panik karena ada seseorang temannya yang telah disandra oleh orang lain di luar. Dan mau tidak mau mereka pun harus bisa menuruti apa yang dikatakan oleh orang tersebut dan harus melaju sesuai apa yang telah diinstruksikan. Singkat waktu mereka pun langsung diikuti oleh mobil dan ternyata mereka semua adalah mafia begal yang sedang mengancam Bullet. Lalu tiba-tiba
Singkat waktu, maka Patrick pun langsung melakukan interogasi bersama para manajer dan atasannya terhadap apa yang dilakukannya. Karena Patrick ini adalah mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, tetapi malah bisa melumpuhkan semua para begal dengan tanpa terluka. Kemudian Patrick pun mengatakan dibunuh atau membunuh, tidak ada pilihan yang lain karena the power of kepepet. Kemudian Patrick pun langsung diberikan sebuah video di mana para pembegal telah melakukan aksinya di 3 bulan yang lalu. Apakah sama di mana mereka telah melakukan aksinya seperti ini? Selang beberapa hari setelah itu, Patrick pun langsung didatangi oleh seseorang dan rupanya mereka berdua telah melakukan janjian. Ya, sampai sekarang di mana posisi Patrick masih misterius, apakah dia orang baik atau jahat. Singkat waktu, 3 bulan telah berlalu di mana Patrick terus saja melakukan aksinya dan terus saja menjadi prajurit terbaik. Akan tetapi insiden pembegalan tersebut terjadi kembali di sebuah jalan. Akhirnya mereka semua pun langsung menjadi-jadi. We have a cold. Edan sekali, entah apa yang dilakukan para pembegal tersebut malah kabur ketika melihat muka Patrick bagaikan iblis yang baru saja keluar dari sarang. Mereka semua para atasan dan manajer menjadi kaku. Tiba-tiba saja seorang wanita mengajak ngebol. Entah apa yang dilakukan oleh mereka berdua, seorang wanita yang bernama Dina, dan langsung mengajak Patrick untuk ngabrut bersama. Tetapi Patrick malah menggeledah kamar Dina dan langsung melakukan interogasi kepada Dina. Kenapa dia mempunyai uang yang sangat banyak di meja? Tiba-tiba saja Patrick langsung mengancam. Oh, ternyata itu adalah dana pensiun yang telah diambil duluan alias ngebadog. Di sana mereka pun langsung menceritakan bagaimana rasanya kita tidak mempunyai uang dan mengambil uang rakyat. Kemudian kita akan melihat di mana Patrick langsung menceritakan tentang masa lalu kenapa dia bergabung bersama polisi militer. Bukan hanya karena uang atau ingin ngebadog alias mencuri, tetapi Patrick mempunyai dendam kusumat terhadap semuanya. Kita akan kembali ke masa lalu 5 bulan yang lalu, di mana Patrick sedang berbicara dengan seorang bocah. Dan ternyata bocah tersebut yang bernama Doggy, dia adalah anak Patrick yang paling dicintainya. Dan sekarang mereka berdua akan pergi ke suatu tempat untuk makan bersama. Tetapi Patrick langsung menelepon dari bawahannya untuk melakukan misi yang sangat penting bernama Mike, di mana si Mike ini adalah ketua dari kelompok yang diperintahkan oleh bosnya untuk melakukan misi yang paling penting, yaitu melakukan pembegalan di berbagai daerah. Nah, tiba-tiba saja semuanya sudah siap, maka Patrick dan anaknya langsung berangkat. Singkat waktu lama perjalanan, Patrick pun langsung meminta izin kepada anaknya untuk membeli gorengan supaya perjalanan lebih mantap sekali. Tetapi Patrick di sana sedang menghubungi Mike untuk bisa menjalankan misi. Tiba-tiba saja tanpa diketahui dia berada di tengah-tengah insiden begal yang lain. Sekali, kenapa ternyata Patrick mendapatkan sebuah dendam ketika masuk ke dalam polisi militer untuk mengetahui siapakah yang telah membunuh anaknya. Karena insiden tersebut melekat dalam hati dari Patrick dan telah membunuh anaknya, maka Patrick pun langsung bersumpah akan mencari siapakah yang telah membunuh anaknya sampai ketemu. Singkat waktu, 1 bulan telah melakukan pemulihan. Patrick pun langsung melakukan kegiatannya untuk bisa menemukan siapakah yang telah membunuh anaknya. Tanpa diduga, ternyata Patrick adalah seorang mafia yang sangat mengerikan, berhati iblis,
yang sedang mencari siapakah yang telah membunuh anaknya dan langsung memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk menyusur dari ujung Amerika ke ujung California supaya seluruh para gangster, para mafia yang sedang berkeliaran di tempat ini dan langsung terus saja menyusur untuk bisa menemukan siapakah yang telah membunuh anak tercinta. You think you've done everything? Understood. Oh, hingga akhirnya di mana seluruh para anggota mafia yang dipimpin oleh Patrick dan semua orang yang menjadi gangster telah dibantai oleh Patrick untuk bisa mendapatkan siapakah pelaku yang telah membunuh anaknya, sampai-sampai mereka menyiksa siapapun yang mencurigakan. Lalu kemudian semua pencarian tersebut sangat nihil dan mereka semua diduga tidak ada kaitannya dengan pembegalan lapis baja. Kemudian Mickey pun langsung memberikan saran kepada bosnya, mungkin saja pelakunya bukan gangster, bukan para mafia, tetapi adalah orang dalam. Akhirnya di sanalah Patrick mempunyai pencerahan untuk bisa menyusup ke dalam polisi militer. Lalu kemudian tanpa banyak basa-basi langsung melakukan pemberkasan di mana seluruh kriminalitas dan semua yang telah dilakukan oleh Patrick sekarang sudah dihapus dan kini dia menjadi orang yang baru, di mana seorang bos mafia yang sekarang menjadi polisi militer dan mendaftar semua apa yang dilakukannya. Dan sekarang di mana Patrick sedang melakukan interogasi dan penelitian kepada seluruh anggota. Namun di sisi lain kita akan melihat sebuah kelompok anggota para mafia yang tidak pernah dikenal oleh siapapun, dipimpin oleh seorang yang bernama Bos Sarsen, di mana Sarsen ini adalah mempunyai sebuah jurus sunyi senyap seperti Itachi. Oh, mengerikan sekali. Dan mereka mendapatkan sebuah rencana untuk bisa melakukan pembegalan, di mana begal tersebut adalah bukan begal biasa, tetapi untuk bisa melakukan perampokan uang yang sangat banyak. Setiap hari 15 juta dolar akan berkeliaran. Mereka pun langsung beraksi. Ya, memang tanpa diduga mereka semualah yang sedang menyamar sebagai pengurus jalan. Dan memang mereka sudah merencanakan ini semua dari jauh-jauh hari untuk bisa melakukan perampokan di berbagai daerah. Tiba saatnya di masa lalu kita akan melihat bahwa Patrick bersama anaknya pun berada di tempat itu. Maka semua insiden ini sudah menjadi nyata dan kelompok inilah yang menjadi dalang semuanya. Singkat waktu dalam insiden kelompok yang dipimpin oleh Sarsen, semuanya telah lulus dan aman sentosa. Namun mereka semua belum saja berkecukupan dan mereka melakukan misi yang terakhir, bukan hanya membegal satu mobil saja, tetapi mereka semua akan datang ke markasnya untuk bisa membegal semuanya. Dan Sarsen mendapatkan sebuah bocoran dan pekerja orang dalam supaya bisa membantu mereka bisa meraup untung semuanya. Singkat waktu kembali kepada masa sekarang, di mana Patrick bersama kawan-kawan yang lainnya akan mengirimkan semua uang dari bank dan akan dikumpulkan di markas militer untuk melakukan pemerataan. Akan tetapi tanpa diduga, Bullet langsung melakukan obrolan bersama Patrick, dan dengan terang-terangan Bullet pun langsung mengatakan dia bekerja sama dengan para begal untuk bisa mengambil semua uang di tempat ini, tetapi dengan alih-alih bukan bekerja sama dengan mereka, tetapi untuk menangkap mereka dan memancing melakukannya. Maka Patrick pun langsung setuju. We have a deal. Ya, tanpa banyak basa-basi, para begal yang dibimbing oleh Sarsen, mereka pun sudah bersiap-siap dan menyuruh Patrick untuk keluar mobil, dan Patrick pun langsung dirantai. Mereka pun langsung menjalankan misinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Sarsen bersama para konco-konconya. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil lapis baja untuk datang ke sebuah markas militer yang sekarang semua mobil sudah berkumpul, mengumpulkan semua uang dari berbagai bank untuk
melakukan pemerataan. Memang cerdik sekali. Tanpa banyak basa-basi, seluruh begal pun langsung beraksi. Tiptoe. Weapons on the ground. Pass up. Akhirnya adu mekanik pun telah terjadi. Salah satu di antara mereka telah terluka dan salah satu dari mereka pun telah masuk ke dalam markas militer untuk bisa menggubuk semua uang yang ada di tempat ini. Cerdik sekali dengan taktik ya, seperti tikus sedang mencuri keju, dan mereka pun langsung melakukannya. Namun semua rencana tidak berjalan dengan mulus dan ada berbagai orang yang masih bersembunyi untuk bisa melakukan perlawanan. Di mana seluruh para polisi, SWAT dan semua para keamanan sedang menuju ke markas. Tanpa banyak basa-basi untuk mengulur waktu, mereka pun langsung menyerang kembali. Ya, kesempatan yang bagus sekali di mana Patrick berhasil untuk bisa melumpuhkan penjaga yang telah menodongnya. Dia pun mempunyai ide untuk bisa menyamar menjadi salah satu dari mereka dan langsung menghantam. Patrick pun tidak akan eleh-geleng, di mana dia pun langsung memasukkan sebuah GPS ke dalam tumpukan uang yang berada di dalam tas untuk bisa melacak kemanakah mereka pergi. Tanpa banyak basa-basi, semua pertempuran pun telah berujung kembali. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa bulatnya sedang bersembunyi dan ternyata dia menikam dari belakang. Memang membagongkan sekali. Dan sekali di mana bulat telah menembak Patrick dari belakang sehingga semuanya telah aman terkendali. Dengan seperti itu, mereka pun langsung menggubuk uang 180 juta dolar senilai 3 triliun rupiah dalam satu mobil box. Maka akhirnya mereka pun telah lolos untuk kabur dari tempat itu. Dan sekali semuanya sudah terencana dengan matang. Akan tetapi ketua dari mereka yang bernama Sarsen telah tertembak di bagian leher. Dan akhirnya Bulat dan kawannya pun langsung memindahkan uang untuk kabur dari tempat itu. Sayang sekali semuanya tentang keserakahan sudah dimulai, di mana Sersan dibunuh oleh anggotanya sendiri. Kemudian setelah membunuh bosnya, maka anggotanya tersebut langsung datang kepada Bulat untuk turun ke bawah tanah, karena mereka akan datang ke sebuah terowongan dan akan kabur dari tempat itu menggunakan motor off-road. Singkat waktu, 3 km telah mereka lalui menggunakan terowongan. Namun sayang sekali, mereka berdua mempunyai niat yang buruk dan akhirnya saling membunuh. Ya, GG sekali. Dan semua para keamanan, polisi, militer, SWAT dan yang lainnya tidak bisa melakukan identifikasi terhadap para begal yang sedang berkeliaran di tengah-tengah kota karena jejak mereka sudah dihapus. Dan akhirnya orang tersebut telah lolos. Selang beberapa hari setelah itu, semua insiden yang sangat mengerikan telah meredam, di mana orang yang telah membegal telah mendapatkan uang yang sangat banyak dan sekarang hidup berpoya-poya. Tiba-tiba saja dia telah mendengar telepon berdering, namun ternyata bukan HP-nya sendiri, dan melihat di tumpukan uang ada handphone yang sedang berdering. Dan sekali kagetnya minta ampun seperti ditagih uang pinjol, di mana Patrick sudah berada di tempat itu dan langsung menurunkan senjata kepada orang tersebut. Dan diduga orang tersebut adalah orang yang telah membunuh anak tercintanya di beberapa bulan yang lalu. Maka dia pun langsung membantainya. What the fuck do you want, punks?
mengerikan sekali, di mana Patrick tanpa ampun langsung membunuh orang tersebut sesuai apa yang dilakukan kepada anaknya. Maka dendam Kusumat pun telah berakhir. Semuanya sandiwara yang telah dilakukan oleh Patrick bersama para konco-konconya telah selesai. Maka Patrick sangatlah lega dengan apa yang dilakukannya. Disinilah dendam telah terhapus dan film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali, di mana dendam selalu saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi orang tercinta dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, pastinya sangatlah mengerikan sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Ya, kita akan ketemu lagi di video-video yang sangat. Terima kasih. Bye bye.